dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Hari ini kita disambut oleh Yohanes Pembaptis. Ia ditugaskan untuk mempersiapkan datangnya Sang Nabi Agung, Yesus sendiri. Roh dan semangat yang menjiwai Yesus untuk menyelamatkan manusia dilimpahkannya juga kepada kita ketika kita dibaptis. Maka kita pun harus membawa keselamatan bersama. Tema perayaan hari ini ialah jadilah seorang yang kudus, membawa keselamatan dan kedamaian. Dari Allah, kita telah mendengar dan menerima modal ini untuk selama-lamanya. Damai sejahtera, hasil kebenaran, dan kemuliaan, hasil dari takwa. Maka kita harus bangkit, berdoa, dan berjuang, supaya kasih kita semakin hari semakin mendalam. Dengan demikian, kita menjadi suci, pembawa damai, orang yang takwa. Mari kita menyambut hari Minggu Advent yang kedua dengan menyalakan lilin kedua karang Advent, yaitu lilin Bethlehem. Datanglah Yohanes anak Zakarias ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah, dan Allah akan mengampuni dosa. Maka semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Lilin Bethlehem telah dinyalakan. Disebut demikian sebab Bethlehem itu menjadi tempat terwujudnya rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Sebelum bersembah sujud kepada Yesus di Bethlehem, mari kita bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan dan sesama kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga oleh Maha Kuasa mengasihi kita
mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah yang berkasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cita kasih. Kami mohon, nyatakanlah cita kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran cita kasih setiamu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Baru. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampung kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari Yang Maha. Sebab di bawah naungan seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran, dan kemuliaan, hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian, tengoklah ke timur, lihatlah anak-anakmu. Sudah berkumpul atas iman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tanduk kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbul menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Utara timbang dan segala awan yang harus semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan diundur dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan.
bagi orang-orang yang bermimpi. Kepada orang-orang ini, Tuhan berkata besar kepada kita, maka kita bersukacita. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menanggung dengan mencucurkan air akan menuai dengan bersorak-sorai. Sambil menaburkan benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus akan merindukan kamu. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian,
Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Anas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang kudus. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan doa untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang kudus, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap kota akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap manusia tentu membutuhkan apa yang disebut dengan jalan. Jalan itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita manusia. Jalan menghubungkan kita dengan sesama kita. Jalan menghubungkan antara manusia dan juga menjadi penghubung tempat yang satu dengan tempat yang lain. Kebutuhan akan jalan akan semakin terasa kalau jalan yang biasa kita lalui sehari-hari itu mengalami kendala dan terputus. Entah itu karena bencana alam atau karena ada yang menghalangi, sehingga kita tidak bisa melewati jalan yang biasa kita lalui. Saya masih ingat yang kalau saya pergi ke stasi Pamungkot, itu seringkali atau kadang-kadang pulangnya itu dihalangi bukan karena jalannya terputus oleh longsor
atau bencana alam lagi terputus oleh seseorang yang sering mengalami. Ya, dulu waktu saya masih praktek di sini, dulu saya sering membantu untuk ikut misa dan masuk pagi waktu itu. Yang mengalami itu seorang perempuan muda. Kalau pulang dia nekat dan tangannya itu meretakkan anak dan mobil dicegah, dia berdiri di tengah-tengah. Kalau kita melewati tidak mungkin, dan tidak mungkin kita bersabar. Lalu setiap kita berhenti, dia selalu minta uang. Waktu itu nilainya masih 25.000. Kalau tidak dikasih 25.000, dia nggak mau kasih. Karena kita kasih 10.000, dia bilang tidak, 25.000. Kalian tahu uang nggak sih? Nah, kita dibodoh-bodohin, kiranya nggak tahu uang. Dia minta, pokoknya 25.000. Dikasih 10, 15 nggak tahu. Ditawar nggak? Akhirnya harus dikasih 25.000. Setelah 25.000, kadang-kadang dia melepaskan kita untuk bisa jalan. Kadang-kadang dia masih bisa bertahan, tetap mengalami kita, masih bisa rokok. Satu batang rokok, lalu kita sudah bilang, kan udah dikasih uang, satu batang aja. Tetap kadang-kadang, ya kalau dia moodnya bagus ya, dia kasih rokok, kita bisa lewat. Tapi kalau moodnya nggak bagus ya, kita tetap aja sampai dengan rokok itu. Tapi setelah sekian tahun, saya kembali ke sini, terus kalau saya ke sana, pulangnya masih dihadapi orang yang sama. Cuman bentuk dan rupanya sudah berbeda. Kalau dulu masih muda, masih energi, bisa lari ke sana kemari, bawa batunya juga kecil ya. Jadi dia menghadapi tidak sangat kosong, tapi bawa batunya juga masih itu kecil. Tapi sekarang dia sudah nenek-nenek, kulitnya sudah hidup semua, jalannya juga sudah terhati-hati, tapi tetap saja mengalami pakai tangan renang. Tapi di genggamannya bawa batu besar, karena tidak berani untuk melewati orang itu. Kadang-kadang saya seringkali hari Sabtu nanti dari Jawa kalau orang itu ada, kita berhenti. Nanti kalau ada mobil yang mencegat, kita baru melewati. Kita cari korban yang lain dulu. Kalau ada korban lain ya kita selamat. Kalau ada korban lain ya kita selamat. Selama 3 tahun saya di sini sudah kena 3 hari. Tapi nilai uangnya berbeda. Kalau dulu 25.000, sekarang nggak mau lagi. Sekarang jumlahnya naik dari 100%, 50.000. Kalau dikasih, saya tanya, kan dulu 25.000, dia nggak jawab. Mungkin dia lebih lupa kalau dulu 25.000. Pokoknya sekarang 50.000. Dikasih 50.000 nggak dikasih jalan. 2 kali kita ngasih 50.000. Yang sekali itu selamat karena pada saat dia nengok musuh kita langsung lari mengandalkan kemenangan dia. Itu jalan terhadap karena kami itu mengandalkan. Seringkali juga jalan terhadap bukan karena tapi bukan karena kerusakan, tapi karena jalan itu dia yang oleh apapun, oleh orang-orang tertentu dengan maksud juga tertentu. Di dalam bacaan ini hari ini Yohanes memiliki panggilan istimewa sejak dia dilahirkan oleh orang tuanya yang sudah lanjut usia, yaitu Elizabeth dan Zakaria. Dia menjadi penunjuk jalan atau mempersiapkan jalan untuk datangnya Tuhan. Kalau Tuhan datang, jalannya harus lancar, tidak boleh ada yang menghalangi supaya Tuhan lewat, jalan itu bisa dilalui dengan enak, dengan nyaman, dan juga tidak ada halangan satupun. Maka tugas Yohanes adalah ini, tadi disebutkan melapangkan jalan. Yohanes mengajarkan kepada bangsanya supaya mereka menyediakan jalan bagi Tuhan, yang bengkok supaya diluruskan, yang berlaku-laku supaya diratakan. Jalan itu terletak di dalam hati manusia. Jalan itu tidak hanya berarti secara fisik, tetapi jalan itu juga berarti secara rohani dan moral. Apa yang diberitakan oleh Yohanes bukan jalan secara fisik, tetapi jalan secara rohani atau secara moral. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada bangsanya supaya hati mereka jadi bersih
lempeng berrata. Jadi bersih, lurus dan rata. Pesta kelahiran Yesus sebagai pesta Allah menghubungi kita dalam diri Yesus, masalah itu tidak. Tetapi kita diajak untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan itu. Dalam itu harus kita persiapkan seperti seruan Yohanes. Persiapan tidak hanya fisik, tetapi juga batin. Tapi juga kedua-duanya, fisik dan batin. Keadaan batin atau hati kita yang penuh dan rupa-rupa kebencian, dendam, iri hati, rasa malas dan sombong supaya diratakan. Sehingga Tuhan datang melalui jalan yang lurus, mulus dan bebas hambatan yang terpatri di dalam hati kita. Maka pertobatan menjadi jalan yang utama. Pertobatan itu tidak hanya menyesal. Banyak orang menyesal tetapi tidak sampai pada pertobatan. Tidak sekali menyesali perbuatannya yang membuat Yesus, tetapi memutuskan gantung diri. Memang syarat bertobat adalah menyesal, tapi orang harus menemukan haluan dan jalan yang baru. Bertobat berarti berani mengubah pola pikir kita dan bertindak secara baru. Berani menempatkan Allah yang hidup di dalam diri kita. Dalam kepada Tuhan dan sesama harus dibangun sedemikian tulus dan rata, sehingga tidak ada jarak dan juga halangan yang menghalangi kita untuk dapat menyiapkan jalan itu datang dan juga hadir di dalam diri. Mari kita persiapkan terutama menyiapkan ini dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Mari kita bersama. Mari kita berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan menggunakan syahadat bersama-sama. Aku percaya akan Allah dan Yesus Kristus, Putranya yang adalah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang tetap penantian dari ketiga tahun kejayaan Allah mati, dan dari surga pun setelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari surga akan datang menuju Aku berharap Roh Kudus, Persekutuan Maha Kudus, mengampuni dosa, dan tidak kehidupan. Santo Yohanes Pembaptis diutus Allah Bapa untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Santo Juru Selamat, dengan mengajak segenap umat bertobat dan memberi diri dibaptis. Marilah kita membuka diri akan panggilan keselamatannya dan berdoa. Bagi para pejabat gereja, semoga para pejabat gereja selalu dipenuhi dengan iman, harapan, dan kasih akan Kristus Putra-Mu, agar mereka selalu menjadi saksi Injil-Mu yang mengundang kami untuk selalu tinggal di dalam kerajaan keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin dan pengabdi masyarakat, semoga para pemimpin dan pengabdi masyarakat selalu berada dalam pendampingan dan penyertaan-Mu, dan semoga Putra-Mu Yesus Kristus menjadi sumber dan tujuan yang akan menerangi setiap kebijakan serta pengabdian mereka bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi para penderita sakit dan cacat di sekitar kita, semoga semangat bela rasa dan cinta kasih terhadap para penderita sakit dan cacat di sekitar lingkungan hidup semakin berkobar, sehingga bersama dengan mereka kami telah beroleh keselamatan abadi bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, semoga penantian penuh pengharapan akan kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus di masa Advent ini
membangkitkan semangat menggereja kami. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mengundang kami untuk selalu tinggal bersama. Bukalah matahari kami, agar hidup kami semakin terarah kepadamu, sebagaimana Yesus Putramu, Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Berilah saudara-saudari supaya kesembuhan dan kesembuhan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha di mana persembahan yang kami butuhkan sebagai tanda cinta kasih kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari kami saling mengasihi satu sama lain demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dibuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyambutkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung
bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surga, kami melakukan sajak kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh Tuhan Tuhan sumber segala keputusan, maka kami mohon tuliskan atas lembar ini dengan benturan rohmu, agar bagi kami dari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan dewa, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makan kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terima dan minumlah kamu semua. Inilah darahku darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Marilah mengatakan misteri iman kita. Kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan biara keselamatan. Kami bersyukur sebab kami paling layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan suku kami Antonius serta semua orang hewan. Ingatlah juga kami saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih-Mu kami semua, agar kami menerima dalam kebaikan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef pemerintah, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Nabi, maka beranilah kita berdoa. Sudahlah memberikan sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpah belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai-Ku tinggalkan bagi ini, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beracah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan selalu bersama. Saudara-saudari yang terkasih, inilah doa Allah yang mengatur dosa dunia. Berbahagia kita hidup dalam perjalanannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya percaya. Tuhan adalah
Tuhan. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa menunjukkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam keadaan yang abadi di surga. Demi Yesus Tuhan dan pengantar. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Hari Senin, tanggal 9 Desember, adalah Hari Raya Santa Perawan Maria Kandung Tanpa Noda. Misa pagi diadakan dipindah ke sore hari pukul 18. Pertemuan Putra Putri Alta atau Mestina akan diadakan hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 setelah misa bertempat di aula atas gereja. Semua anggota diharapkan hadir. Seksi Kesehatan Paroki bekerjasama dengan PMI mengadakan aksi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 pada pukul 8.45 setelah misa bertempat di aula bawah. Mengajak umat yang sudah waktunya donor dan ingin berdonor untuk terlibat menyumbangkan darahnya. Panitia Pembangunan Gereja Santo Benedictus Paroki Santo Ignatius Cimahi akan mengadakan acara drama musikal dan jamuan makan malam bersama dengan tema Judah to the Promised Land yang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Detail acara akan dilihat di papan pengumuman. Sekolah di lingkungan Yayasan Sari Suci telah membuka pendaftaran peserta didik baru secara umum untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung ke sekolah. Nama dan alamat sekolah dapat dilihat pada papan pengumuman. Dimohon kepada seluruh umat setelah lagu penutup perarakan bertugas liturgi untuk tetap duduk karena akan ada acara pemilihan calon wakil ketua DPP Paroki Bunda Maria Garut periode 2025-2030 bertempat di dalam gedung gereja ini. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang membantu berangkasi dan juga seluruh yang hadir. Sekali lagi, tadi sudah dihubungkan di bagian akhir. Mohon perhatian dan waktu sebentar, tidak lama, untuk membantu kami mengadakan pemilihan wakil ketua untuk DPP harian yang baru di periode baru tahun 2025-2030 hari ini dan besok. Maka setelah verifikasi selesai, nanti mohon bersabar. Sekali lagi terima kasih. Mari kita akhiri verifikasi dengan mengucapkan Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.
Tuhan,